Saya bisa pindahkan kalian ke Papua, ujar Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Menteri Sosial Tri Risma hari ini kecewa dan memarahi seluruh pegawai Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Wiata Guna Bandung pada Selasa tanggal 13 Juli tahun 2021. Kedatangan Risma hanya meninjau kesiapan dapur umum yang sengaja dibuat Kementerian Sosial untuk memasok telur matang kepada masyarakat, tenaga kesehatan, petugas pengamanan di masa PPKM darurat. Risma kecewa karena peralatan masak, dapur umum hingga personel dinilainya masih kurang banyak. Sementara itu, banyak pegawai Balai Disabilitas Wiata Guna Bandung yang berada di dalam kantor sehingga tidak membantu operasional di dapur umum. Ia pun langsung meminta para pegawai berkumpul di lapangan. Melihat hal ini, ia mengancam untuk memindahkan seluruh PNS Kementerian Sosial yang menjadi pegawai Balai Disabilitas Wiata Guna ke Papua jika masih tidak mau membantu operasional dapur umum. Diketahui, Kemensos memasok makanan siap saji dan nutrisi berupa telur matang kepada masyarakat. Ada 2 dapur umum Kemensos yang menyediakan makanan siap saji dan juga telur matang, yakni Dapur Umum Kemensos di TMPNU Kalibata, Jakarta, dan Convention Hall di Surabaya. 5 dapur umum Kemensos lainnya yakni Dapur Umum Balai Wiata Guna Bandung, Balai Prof. Dr. Suharso Surakarta, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Regional 3 Yogyakarta, Balai Cium Wanaraci Binong Bogor, dan Balai Mahatmia Tabanan Bal. Kemarin saya minta tugas makam pun diberi. Tapi kemudian ya kami bergerak karena kami juga ada bantuan dari donatur untuk kita bisa menyiapkan makanan kotak seperti yang di Jakarta. Jadi sasarannya memang pertama petugas medis, karena di Jakarta pun banyak petugas-petugas medis dari rumah sakit swasta yang minta bantuan makanan maupun telur ke kami. Nah, tapi juga kemarin kita juga di Jakarta supply rumah sakit besar. Nah, karena itu Bandung saya evaluasi untuk kesiapannya kalau mereka akan mengadakan juga untuk nasi kotak. Nah, memang saya melihat masih ada beberapa kelemahan meskipun kemarin sudah disanggupi saya, makanya ini kita evaluasi untuk peralatan, kemudian personelnya dan kebutuhan bahannya. Apakah ini juga nanti akan dibagikan begitu Bu kepada para polisi yang saat ini sudah jaga di titik-titik PPKM darurat ini Bu? Iya, itu memang itu tujuannya, karena kan kadang mereka bertugas malam tapi mereka juga nggak bisa cari makanan kan, nggak ada yang buka. Kemudian juga kalau pergi dia meninggalkan tempat tugas gitu kan, nah itu bisa minta bantuan ke kita. Di Jakarta juga begitu, jadi mereka kesulitan cari makanan, kemudian minta kita drop di suatu tempat, nah kemudian mereka ngambil dari situ. Bu, tadi sempat putar-putar juga cari kompor Bu. Iya, ya sekarang kompor sudah ready menuju ke sini. Mudah-mudahan sekali lagi besok kita sudah bisa realisasi untuk nasi kotaknya. Pesannya kepada para petugas yang sedang menjalankan kemanusiaan ini seperti apa sih? Ya, yang paling penting adalah kita harus tetap gembira meskipun suasana mencekam seperti ini. Karena kalau kita gembira, kita melakukannya dengan gembira, itu meningkatkan daya imunitas kita. Itu satu. Yang kedua, kita harus tetap jaga protokol kesehatan. Jadi begini, misalkan kita bertugas, kemudian ada orang tidak pakai masker, kita ya tidak serta-merta kemudian mengarahkan mereka pakai masker, tapi kemudian kita lupa kita berada di dekat mereka. Itu tetap harus jaga jarak, itu harus kita perhatikan, karena bagaimanapun protokol kesehatan itu sangat menentukan untuk untuk kita dan orang-orang di sekitar kita, seperti itu.